Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 kali ini akan membahas materi tentang OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Ketika masih kecil, kita diajarkan untuk selalu mencuci tangan setelah menyentuh suatu benda, agar kuman-kuman yang menempel pada tangan kita dapat hilang. Hal tersebut menjadi kebiasaan tersendiri bagi kita untuk selalu mencuci tangan, apalagi saat sedang melakukan aktivitas di luar ruangan. Namun, keseringan mencuci tangan apakah akan dapat membuat kita terhindar dari kuman penyakit, atau hal tersebut justru akan berdampak lain bagi diri kita? Terlalu sering mencuci tangan justru bisa membuat kita menjadi paranoid terhadap sesuatu hal yang kotor, dan mencuci tangan secara berlebihan dapat mengakibatkan tangan kita menjadi terluka. Oleh karenanya, perlu diwaspadai, sebab bisa saja kita mengalami OCD. Sebelumnya, kalian pernah dengar nggak sih apa itu OCD? Jika belum, simak video ini sampai habis ya. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, atau gangguan obsesif kompulsif, merupakan salah satu gangguan kecemasan dengan ciri khas perilaku yang dilakukan secara berulang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders mendefinisikan obsesi sebagai pikiran, dorongan, atau gambaran yang dialami yang bersifat mengganggu dan tidak diinginkan sehingga menjadi penyebab individu mengalami kecemasan atau distres. Obsesi memiliki kekuatan dan frekuensi sedemikian rupa sehingga mengganggu aktivitas normal. Fokus yang paling sering untuk obsesi termasuk ketakutan akan kontaminasi, dorongan seksual atau agresif, masalah tubuh, agama, dan simetri atau ketertiban. Orang-orang dengan obsesi mungkin juga rentan terhadap keraguan ekstrim, penundaan, dan keraguan-raguan. DSM-5 mendefinisikan kompulsi sebagai perilaku berulang atau tindakan mental. Individu merasa dikendalikan untuk melakukan sebagai respon dari obsesif yang dilakukannya secara kaku. Orang dengan obsesif kompulsif akan memikirkan hal tersebut berulang kali dan diwujudkan dalam bentuk kompulsi. Perilaku ini merupakan wujud untuk melepaskan kecemasan dari pikiran berulang yang disebabkan oleh obsesi untuk membuat individu merasa lega. Kompulsi hanya meredakan kecemasan, tetapi tidak menciptakan kepuasan bagi penderitanya. OCD cenderung dimulai sebelum usia 10 tahun atau sebelum usia remaja akhir atau dewasa awal. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-4) membuat revisi terbaru dari kriteria diagnostik untuk gangguan obsesif kompulsif, menekankan bahwa kompulsif dapat berupa perilaku atau mental yang dapat diamati. Selain itu, banyak obsesi dan kompulsi yang telah teridentifikasi termasuk gejala organisasi, seksual, dan agama. Gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait lainnya dicirikan terutama oleh perilaku berulang yang berfokus pada tubuh dan upaya berulang untuk mengurangi atau menghentikan perilaku tersebut. Obsesi atau kompulsi biasanya menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya, dan frekuensi serta tingkat keparahan obsesi dan kompulsi bervariasi antar individu. Gejala obsesif kompulsif tidak disebabkan oleh efek fisiologis atau suatu zat, melainkan menyisipkan pikiran atau keasyikan delusi dan gangguan psikotik lainnya. Berikutnya ada gejala. Gejala OCD mencakup obsesi dan kompulsi, tetapi biasanya hanya memiliki salah satu dari gejala tersebut. Yang pertama, pikiran obsesif. Pikiran ini bisa saja muncul secara tiba-tiba saat penderita sedang memikirkan atau melakukan sesuatu hal. Gejala yang dapat dialami yakni cemas akan tertular penyakit, stres ketika melihat sekumpulan benda tidak teratur atau simetris,
takut melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, takut mengatakan sesuatu yang mungkin akan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, perilaku kompulsif. Perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mengurangi perasaan cemas atau takut akibat dari dampak pikiran obsesif yang muncul. Namun, gejala obsesif bisa saja muncul kembali dan membuat penderita mengulangi perilaku kompulsif yang mungkin baru saja ia lakukan. Gejala tersebut berupa mandi atau mencuci tangan berulang kali sampai merasa sangat bersih, menyusun benda menghadap ke arah yang sama atau sesuai dengan jenisnya, memeriksa berulang kali apakah sudah mematikan lampu atau mengunci pintu, mengulangi kata-kata atau kalimat tertentu dalam hati agar tidak mengatakannya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami OCD. Yang pertama, emosional. Gejala internalisasi yang lebih besar, emosi negatif yang lebih tinggi, dan penghambatan perilaku di masa kanak-kanak adalah faktor risiko temperamental. Yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan yang berbeda dapat meningkatkan risiko OCD. Ini termasuk peristiwa prenatal yang merugikan, kelahiran prematur, penggunaan tembakau pada wanita hamil, pelecehan fisik dan seksual di masa kanak-kanak, dan peristiwa stres atau traumatis lainnya. Yang ketiga, keturunan. Penularan OCD sebagian disebabkan oleh faktor genetik. Studi kembar menunjukkan bahwa efek genetik aditif menyumbang kurang lebih 40% dari varian gejala obsesif kompulsif. Disfungsi di korteks orbitofrontal, korteks cingulate anterior, dan striatum paling kuat terlibat, perubahan pada jaringan frontolimbik, frontoparietal, dan cerebellar. Dari semua faktor resiko tersebut, faktor lingkungan menjadi faktor yang paling berpengaruh. OCD akan lebih rentan terjadi pada orang-orang yang tinggal di lingkungan yang tidak mendukung perkembangan psikis semasa kecil. Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang terkait dengan gangguan OCD. Salah satunya adalah dismorfik tubuh. Gangguan dismorfik tubuh merupakan suatu obsesi dan kompulsi terbatas pada kekhawatiran tentang penampilan fisik, di mana individu selalu melakukan perilaku berulang atau tindakan mental dalam menanggapi masalah penampilan, sehingga membuat mereka tidak bisa berhenti untuk selalu memikirkan tentang kekurangan yang dirasa pada fisik dan penampilan. Padahal kekurangan tersebut hanya dirasakan pada diri sendiri yang mungkin bahkan tidak dirasakan oleh orang lain. Individu yang mengalami gangguan dismorfik tubuh akan disibukkan dengan satu atau lebih yang dirasakan cacat atau kurangnya dalam penampilan fisik mereka, yang mereka yakini terlihat jelek, tidak menarik, tidak normal, dan sebagainya. Gangguan dismorfik tubuh dikaitkan dengan tingkat kecemasan yang tinggi, kecemasan sosial, penghindaran sosial, suasana hati yang tertekan, afektivitas negatif, sensitivitas penolakan, dan perfeksionisme, serta ekstroversi yang rendah, dan harga diri yang rendah. Selain itu, gangguan ini juga dirasa dapat dikaitkan dengan peningkatan permusuhan dan perilaku agresif. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya orang yang merasa malu dengan penampilan mereka dan terlalu fokus pada penampilan mereka dan enggan mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada orang lain. Selanjutnya, pengobatan. Pengobatan pada gangguan OCD bisa berupa pemberian obat-obatan yang harus dikonsumsi, menjalani psikoterapi, atau kombinasi dari keduanya. Obat yang biasanya dikonsumsi oleh para penderita OCD adalah jenis obat serotonin reuptake inhibitor atau SRI yang merupakan obat paling umum digunakan untuk obsesif kompulsif dan gangguan terkait karena dapat mengurangi gejala dari gangguan OCD. Lalu psikoterapi. Psikoterapi yang paling banyak digunakan untuk gangguan obsesif kompulsif adalah terapi perilaku kognitif CBT. Tipe dalam terapi CBT yang disebut exposure and response prevention
dianggap efektif dalam mengurangi frekuensi munculnya perilaku kompulsif dalam OCD. Bahkan, efek dari terapi ini juga terlihat pada penderita yang tidak merespon obat SRI dengan baik. Yang terakhir, ada contoh kasus. Di Indonesia, prevalensi dari gangguan OCD pada populasi umum adalah 2-3%, di mana sepertiga dari pasien OCD, gejala gangguan ini mulai muncul di usia 20 tahun, pada pria di usia 19 tahun, sedangkan pada wanita di usia 22 tahun. Perbandingan yang sama dijumpai pada laki-laki dan perempuan dewasa. Akan tetapi, remaja laki-laki lebih mudah terkena daripada remaja perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya wanita saja yang dapat mengalami gangguan OCD, namun laki-laki pun juga dapat mengalami hal tersebut. Gangguan OCD dapat dialami oleh siapa saja, tidak terkecuali dialami oleh para public figure. Bukan rahasia umum lagi bahwa beberapa public figure yang ada di Indonesia mengalami gangguan OCD, bahkan membuat mereka sempat vakum dari dunia hiburan. Salah satu artis yang mengalami OCD adalah Aliando Syarif. Ia mulai speak up tentang kondisi yang dideritanya di tahun 2022. Karena kondisi OCD yang dideritanya sudah termasuk pada tingkat ekstrim yang kerap mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena pikiran-pikiran yang selalu muncul di dalam kepalanya.